Satu hari yang aneh. Panggil saja aku Andini. Saat ini aku adalah seorang siswi kelas 2 SMA di SMA Budi Dharma. Sekolah yang selalu membuatku semangat untuk selalu menuju ke sana. Seperti pagi ini, setelah berdandan aku langsung turun ke bawah untuk menyapa orang tuaku dan sarapan pagi seperti biasanya. Sayangnya aku nggak bisa menemukan di mana kedua orang tua dan kakakku. Rumahku terlihat sepi tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Ruang tamu di rumahku terlihat seperti habis digunakan untuk pengajian atau entah pertemuan apa karena semua sofa dipindah dan digelar karpet seperti yang sudah-sudah saat mama mendapat giliran sebagai tuan rumah pengajian. Aku coba dekati ternyata benar. Di sudut ruangan ada setumpuk buku Yasin. Mama sama papa kirim doa buat kakek sama nenek kali ya. Aku ingin mengulurkan tanganku hendak membuka buku itu namun... Dong dong dong. Suara lonceng jam antik di rumahku menyadarkanku kalau aku sudah sangat terlambat untuk berangkat ke sekolah. Dan karena terburu-buru, akhirnya aku berlari begitu saja meninggalkannya. Aku biasa berangkat sekolah bareng sama Kak Revan, kakak laki-lakiku yang selalu menjadikanku ratu. Dia selalu menuruti semua kemauanku dan begitu memanjakanku karena aku adalah adik satu-satunya yang sejak dulu dia harapkan. Tapi pagi ini sepertinya semua orang sedang tidak ada jadi aku harus pergi ke sekolah naik angkot saja sepertinya. Aku berlari ke depan komplek perumahan tempat di mana aku tinggal karena letaknya yang cukup jauh. Saat aku sudah hampir sampai aku melihat satu angkot yang sedang berhenti di sana dan siap pergi karena semua penumpang kayaknya sudah naik. Pak, tunggu dong. Tunggu saya. Aku berteriak sekuat tenagaku agar Pak sopir angkot mendengarnya. Walaupun pada kenyataannya si angkot malah mulai melaju pelan. Pak tunggu, saya sudah telat soalnya. Aku berhenti di pinggir jalan dan mencoba menghirup udara sebanyak-banyaknya karena rasanya ngap sekali habis berlari sekaligus berteriak-teriak. Set, ternyata Tuhan masih sayang aku. Angkot tadi walaupun agak jauh di depanku, ternyata dia berhenti juga. Mungkin karena sopirnya melihatku jadi dia merasa saya meninggalkan penumpang yang sudah ada di depan mata. Tanpa menyiapkan waktu aku langsung berlari menuju angkot. Dan ternyata ada satu penumpang lagi yang naik bersamaku. Aku langsung bergegas masuk angkot dan mendudukkan diriku di kursi. Aku melihat kanan kiri, ada 3 anak sekolah, ada satu ibu-ibu yang sepertinya mau pergi ke pasar dan ada satu mbak-mbak kantoran yang tadi naik bersamaku. Di dalam angkot, aku mencoba mengajak bicara mbak-mbak kantoran yang duduk di sebelahku, karena aku anaknya cukup ramah, walaupun itu dengan orang baru. Kakak kerja di mana, Kak? Aku mencoba basa-basi, tapi ternyata kakak itu hanya diam saja dan masih asik memainkan handphonenya. Mungkin orangnya tidak suka disapa oleh orang baru kalinya. Atau mungkin dia sedang sibuk mengecek pekerjaan di handphonenya, pikirku. Saat aku masih ingin berusaha menyapanya, ternyata Abang Kernet meminta ongkos kami. Neng, ongkosnya, Neng, kata Abang Kernet. Langsung saja aku meraba kantongku dan mencari di dalam tasku. Ternyata aku tidak membawa uang cash sedikit pun karena memang aku selalu menyimpannya di handphone. Dan ternyata saat aku mencari handphoneku di dalam tas ternyata juga tidak ada, atau mungkin saat aku terburu-buru tadi ketinggalan. Duh, gimana nih? Aku bingung harus bagaimana membayar ongkos angkot ini. Kak, maaf, boleh saya pinjam uang untuk bayar ongkos angkot ini? Nanti saya minta nomor telepon kakak biar saya bisa ganti. Aku mencoba memberanikan diriku meminjam uang mbak-mbak kantoran yang di sebelahku tadi, tapi dia sama sekali nggak menjawab ataupun menengok kepadaku. Sampai akhirnya Abang Kernet sampai di depan kami. Neng, ongkos, Neng, katanya sambil mengulurkan tangannya. Aku lihat mbak-mbak di sebelahku mengeluarkan uangnya, memberikan pada Abang Kernet lalu menunjukkan 2 jarinya yang dibalas agukan oleh Abang Kernet. Syukurlah si kakak baik banget ternyata. Makasih ya Kak, nanti pasti saya ganti uangnya Kak. Boleh saya minta nomor handphone kakak biar saya nanti hubungi kakak gitu. Aku lega ternyata walaupun orangnya cuek, si mbak-mbak sebelahku masih mau membayarkan ongkos angkotku. Karena itu, aku berusaha mendapatkan nomor handphonenya agar si mbak tahu kalau aku serius akan mengembalikan uangnya. Sayangnya sebelum menjawab pertanyaanku, si mbak tadi sudah bersiap dan langsung turun karena tujuannya sudah sampai. Dia berhenti di halte 2 yang di dekatnya ada kantor advertising. Aku rasa mbak tadi kerja di sana. Mungkin nanti aku bisa mampir ke sana buat balikin uangnya. Dan angkot pun berjalan lagi sampai ke depan gerbang sekolahku dan akhirnya aku pun turun. Aku melihat
jam tanganku dan syukurlah ternyata aku tidak terlambat karena angkot tadi nggak ngetem dulu. Aku langsung bergegas menuju kelasku dan seperti biasa memang selalu menyapa Pak Satpam yang menjaga gerbang. "Pagi Pak Soleh," sapaku padanya. Namun dia malah diam dan menatap ke jalanan. Tin tin tin. Suara mobil guru baru saja datang memberi kode untuk diberikan jalan pada Pak Satpam. Ah, ternyata Pak Soleh tadi lagi fokus sama mobil Bu Gaida tadi ya. Gumamku dalam hati. Sebenarnya aku heran sih, sudah 2 orang yang aku sapa hari ini, dan dua-duanya tidak meresponku. Sepertinya agak aneh, walaupun sebenarnya ada alasan masuk akalnya. Mbak yang tadi buru-buru, dan Pak Soleh juga sepertinya sudah melihat mobil Bu Gaida dari jauh, jadi dia mencoba fokus ke pekerjaannya. Sepertinya aku harus berhenti bersikap baper kayak gini. Lebih baik aku segera ke kelas dan menemui sahabat-sahabatku, Riri dan Ocha. Mereka adalah teman-temanku yang selalu ada di saat aku senang ataupun sedih. Kami selalu melakukan banyak hal hampir selalu bersama-sama. Kecuali saat aku bersama pacarku atau aku sudah pulang ke rumah. Saat aku sedang berjalan di serambi kelas menuju ke kelasku, aku melihat di seberang sana ada sosok gagah, tampan, dan sangat berwibawa sedang membawa daftar presensi dan membagikannya ke setiap kelas seperti hari-hari sebelumnya. Aku langsung tersenyum lebar dan menatapnya lekat dengan harapan dia akan sadar aku menatapnya dan menengok ke arahku karena aku sangat merindukannya. Tapi ternyata harapanku cuma sia-sia karena sosok tampan tadi tampaknya sangat serius saat melakukan pekerjaannya sampai dia tak melihat ke sana kemari dan hanya fokus pembagian daftar presensi. Udahlah, mungkin Pak Ray memang lagi sibuk. Dini jangan baper deh. Antara kan bisa samperin ke ruangannya kalau mau melihat wajahnya. Aku menggeleng-gelengkan kepalaku dan bicara pada diriku sendiri. Setelahnya aku kembali harus berlari menuju kelasku karena bel tanda belajar sudah berbunyi dan kelasku letaknya di ujung. Hari ini memang nampaknya luar biasa anehnya sih. Aku sudah 2 kali berlari dan 2 kali dicuekin, habis itu diabaikan juga. Lengkap sudah. Aku harap ini cuma perasaanku saja sih. Nanti setelah di kelas aku mau langsung ngadu sama Riri sama Ocha biar mereka bisa menghiburku seperti biasanya. Aku kenapa? Sesampainya di kelas aku langsung menuju ke mejaku yang biasanya aku gunakan untuk duduk. Aku lihat semua orang sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing, jadi aku langsung masuk dan duduk saja tanpa menyapa. Selain itu, Riri sama Ocha juga belum datang, jadi mendingan aku tunggu mereka di meja saja. Saat semua orang sedang sibuk, aku mencoba mengedarkan pandanganku di kelas untuk mencari siapa tahu Riri sama Ocha sudah datang, tapi aku nggak lihat. Tapi saat melihat ke arah meja yang letaknya ada di pojok, ada seorang anak laki-laki yang tak aku kenal duduk di sana. Mungkin murid baru yang baru datang makanya aku nggak kenal, atau mungkin anak kelas lain yang ingin mencari tambahan nilai mata pelajaran nanti. Saat aku melihat ke arahnya, ternyata anak laki-laki itu juga menatap ke arahku sehingga pandangan kami bertemu. Wajahnya tampan sekali ternyata, kulitnya putih pucat, dengan hidung mancung dan bibir tebal. Benar-benar makhluk yang sangat tampan. Coba aku belum punya Pak Ray, pasti aku sudah jatuh cinta padanya. Dia tersenyum padaku dengan sangat manis, dan aku juga membalas senyumnya untuk menghormati. Namun ternyata setelah bertukar senyum, anak laki-laki itu malah berjalan ke arahku, kemudian dia duduk di kursi depanku dengan posisi menghadapku. "Hai," sapanya. "Hai, anak baru ya?" Aku membalas sapaannya. Enggak juga, aku udah lama kok di sini," jawabnya. "Masa sih? Aku kok gak pernah lihat kamu di sini. Dari kelas mana memang?" Aku mencoba mencari tahu asalnya. "Dari kelas ini juga. Tapi emang sebelumnya kamu gak bisa lihat aku," jawabnya sambil tersenyum manis lagi. Benar-benar manis sehingga aku bisa terancam terkena diabetes sepertinya kalau dia sering tersenyum. "Bisa aja kamu." "Oh ya, aku Andini." "Kamu siapa?" Aku memperkenalkan diriku terlebih dulu. "Aku tahu kok. Aku udah lama perhatiin kamu. Aku Jaiden. Salam kenal ya. Aku senang sekarang kita bisa berkomunikasi seperti ini." Lagi-lagi Jaiden mengatakan hal yang tidak bisa aku mengerti maksudnya. Maksudnya? Tanyaku yang mulai tidak bisa menutupi rasa penasaranku. "Loh, kamu belum sadar ya kalau sekarang kamu sudah meninggal?" tanya Jaiden padaku. "Haha, kamu bercandanya nggak lucu ah." Aku masih menanggapinya dengan candaan karena menurutku nggak pantas orang baru pertama kali ngobrol udah adu urat. "Aku nggak bercanda loh, Din.
Buktinya kamu sekarang bisa lihat aku kan? Jaden berusaha meyakinkan aku kalau aku sudah meninggal. Brak. Aku menggebrak meja dengan tanganku karena aku merasa kesal dengan candaan Jaden yang menurutku sudah kelewatan. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mana mungkin aku udah meninggal tapi masih bisa sekolah. Kalau bercanda pakai otak dikit lah. Aku marah sama Jaden sambil berkacang pinggang. Aku nggak bercanda, Din. Kalau kamu nggak percaya silahkan buktiin sendiri. Apakah ada orang di kelas ini yang bisa melihat kamu? Tantang Jaden padaku. Aku yang merasa kalau aku masih sehat dan tidak seperti yang dibicarakan oleh Jaden dengan senang hati menerima tantangannya sekaligus dengan tujuan ingin membuatnya malu karena bicara sembarangan padaku. Des, aku pinjem buku kamu yang itu dong. Aku membalikan badanku ke samping kiriku ke tempat duduk temanku yang bernama Desi, kemudian mengajaknya bicara dengan meminjam buku. Hanya saja kenapa Desi diam saja ya? Apa dia tidak dengar panggilanku? Des, pinjem bentar aja dong. Nanti aku balikin. Aku mulai meninggikan suaraku karena wajah mata Jaden yang menatap lekat padaku seakan mengatakan kalau dia benarkan. Karena Desi tak juga merespon, akhirnya aku langsung mengulurkan tanganku ingin memukul lengannya. Tapi apa yang terjadi? Aku tak bisa memegangnya dan tanganku bisa menembus tubuh Desi. Enggak mungkin. Aku gak mungkin mudah mati. Aku mulai panik sambil menggeleng-gelengkan kepalaku tak percaya. Tepat di saat itu, Riri sama Ocha datang. Dan karena saking senangnya, aku ingin menyambut mereka dengan mendatanginya lebih dulu. Riri, Ocha, akhirnya kalian datang. Aku udah nungguin dari tadi kali. Aku mau mengalungkan tanganku hendak memeluk mereka, tapi sekali lagi, aku malah tersungkur karena tubuhku dapat menembus tubuh mereka. Enggak mungkin. Ini semua ulah kamu kan, Jay? Cukup deh, Jay. Enggak lucu tahu enggak? Aku langsung berbalik menghampiri Jaden yang masih ada di tempatnya tadi dengan emosi yang memuncak. Aku gak ngelakuin apa-apa, Din. Kamu itu emang udah meninggal, makanya kita sekarang bisa ngomong karena aku juga udah meninggal. Jaden berdiri dari duduknya dan memegang erat kedua lenganku dengan kedua tangannya berusaha meyakinkanku. Enggak mungkin. Kamu bohong. Kamu pembohong, Jay. Aku berteriak histeris sambil berlari keluar kelas. Satu tempat yang ingin aku tuju saat ini adalah ruangan Pak Ray pacarku yang menjabat sebagai guru BK di sekolah ini. Aku ingin membuktikan apakah aku benar-benar sudah mati. Kalau teman-temanku masih mungkin mereka bersekongkol untuk mengerjaiku. Tapi kalau Pak Ray gak mungkin karena dia selalu memperlakukanku dengan baik dan memanjakanku. Tak perlu waktu lama aku sampai di depan ruang BK dan saat aku ingin mengetuk pintu ternyata aku malah tersungkur dan langsung masuk ke dalam ruang itu. Iya, aku bisa menembus pintu ruang BK Pak Ray. Set, seketika langkahku terhenti. Aku membeku seolah duniaku berhenti. Aku melihat Pak Ray sedang bermesraan dengan Bu Siska, salah satu guru fisika yang ada di sekolahku. Sayang, nanti kita shopping ya? Tanya Bu Siska yang saat ini posisinya sedang duduk di pangkuan Pak Ray. Jangan nanti ya sayang, aku belum dapat uang lagi dari Andini. Nanti kalau aku udah ketemu dia dan dapat uang seperti biasanya, kamu boleh deh shopping sepuasnya. Jawab Pak Ray. Andini murid kamu yang bodoh dan cinta mati sama kamu itu. Bego banget ya dia. Bisa-bisanya ngasih uang yang gak sedikit buat pacar. Mana pacarnya sebenarnya cuma manfaatin dia lagi. Hahaha. Bu Siska menertawakanku dengan puas tanpa tahu kalau aku dapat mendengar semuanya. Jangan begitu kamu yang. Gimana pun dia udah Jeti sumber uang kedua aku tahu. Anaknya lugu banget Jeti, kalau aku bilang lagi kesusahan uang pasti dia langsung kasih aku. Maklum anak orang kaya, Jeti gak pernah mikirin soal duit. Jawab Pak Ray. Bro, aku terduduk di lantai karena sangat terkejut dengan apa yang aku lihat sekaligus aku dengar. Orang yang selama ini aku kira tulus mencintai dan menyayangiku ternyata hanya memanfaatkanku demi uang. Dia hendak tahu kalau selama ini uang yang berikan ke dia adalah uang tabunganku. Uang yang ingin aku pakai untuk pergi ke Korea nonton konser idolaku. Bisa-bisanya dia mengambilnya untuk menyenangkan perempuan lain. Argogi, brengsek, dasar laki-laki bajingan, penipu. Aku bangkit dari dudukku dan segera menuju ke tempat Pak Ray dan Bu Siska duduk hendak menghajar mereka berdua.
Aku mengambil vas bunga yang ada di pojok ruangan dan hendak memukul mereka berdua, tapi ternyata semuanya sia-sia karena aku tak bisa memegang vas bunga tersebut. Bedebah, bajingan sialan. Arkogi. Aku menyandarkan diriku di tembok tepat di belakang kursi, di mana dua manusia jahanam itu duduk lalu menangis sejadi-jadinya. Aku benar-benar merasa bodoh dan tak berguna bisa sampai tertipu oleh Pak Ray. Belum juga aku bisa menerima kematianku. Ternyata aku juga mendapati hal yang tak kalah mengejutkanku. Hiks, hiks, hiks. Aku membenamkan kepalaku di kedua kakiku yang aku tekuk merasa sangat frustasi dengan keadaanku saat ini. Yes. Aku merasakan sentuhan dingin di atas kepalaku seperti ada sebuah tangan yang sedang mengelus pelan rambutku. Tenang Andini, ada aku di sini.